Seorang filsuf dan pakar politik bernama Profesor Dr. R.M. Suprapto dalam karyanya menyampaikan bahwa landasan historis dalam studi Pancasila sangat penting karena mencerminkan akar budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Menurutnya, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus merujuk pada perjalanan sejarah, perjuangan, dan pengalaman kolektif masyarakat. Dengan memahami landasan historis tersebut, kita dapat menggali makna mendalam dari setiap sila Pancasila dan mengaplikasikannya secara konseptual dalam kehidupan berbangsa. Sebagai contoh, Sudiman Kartohadiprodjo, seorang filsuf dan pakar politik Indonesia, menekankan bahwa landasan historis dalam studi Pancasila memiliki arti penting karena memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk ideologi tersebut. Menurutnya, memahami konteks sejarah di mana Pancasila muncul membantu kita mengaitkan nilai-nilai tersebut yang dengan realitas sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Hal ini dapat membantu masyarakat dan pemimpin untuk menggali makna yang lebih mendalam dan relevan dari Pancasila dalam konteks kontemporer. Pancasila menjadi dasar negara, dasar falsafah negara, etika politik, dan paradigma kepribadian bangsa Indonesia karena mengintegrasikan nilai-nilai yang dianggap esensial untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa alasan mengapa Pancasila memiliki peran sentral dalam konteks tersebut. Yang pertama, integrasi nilai-nilai universal. Yang kedua, pemersatu bangsa. Yang ketiga, dasar-dasar negara. Yang keempat, etika politik. Yang kelima, paradigma dan kepribadian bangsa. Yang keenam, konsistensi dengan perubahan sosial. Pancasila menjadi lebih dari sekedar doktrin politik karena mencerminkan semangat nasionalisme, persatuan, dan keadilan yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat sebagai dasar dan hukum tertinggi bagi negara Indonesia. Beberapa poin menjelaskan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diakui dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta berdasarkan Pancasila. Yang kedua, asas Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, kedudukan Pancasila dalam UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 mengatur kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya sekedar cita-cita tetapi menjadi landasan yang mengikat bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dianggap sebagai ideologi negara. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa dasar negara ialah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan kepada hukum dan ideologi Pancasila. Yang kelima, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pancasila. Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan Pancasila UUD 1945. Tingginya militansi kader organisasi masyarakat atau ormas yang bersifat radikal dalam melakukan sosialisasi dan rekrutmen yang kemudian menyebabkan bertambahnya warga negara Indonesia yang terindikasi memiliki pemahaman radikal dapat dianggap sebagai potensi ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas negara. Beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama, inkonsistensi dengan nilai Pancasila. Ormas memiliki pemahaman radikal seringkali menganut ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan sosial, dan demokrasi. Paham radikal cenderung mengedepankan pandangan sempit dan otoriter yang bisa merusak prinsip-prinsip dasar Pancasila. Yang kedua, potensi ancaman terhadap keamanan dan kedamaian. Yang ketiga, resiko pemecahan persatuan.
Ormas radikal dapat membawa dampak negatif terhadap persatuan dan persatuan bangsa. Pancasila menekankan persatuan dalam keberagaman, sedangkan pemahaman radikal bisa memecah belah solidaritas nasional. Solusi untuk mengatasi ancaman ini melibatkan berbagai tingkatan termasuk tingkatan pencegahan edukasi, penegakan hukum, dan pembangunan masyarakat. Yang pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi nilai Pancasila. Melalui pendidikan, baik di sekolah maupun di masyarakat, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kerjasama antar lembaga. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, media yang bertanggung jawab. Penting untuk mencatat bahwa solusi yang efektif memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Penanganan masalah radikalisme harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kestabilitas negara. Fenomena di mana beberapa oknum masih belum menerima hasil pemilu dan munculnya berita atau informasi provokatif yang dapat menimbulkan perpecahan dan dapat dijelaskan melalui beberapa argumen ilmiah dan faktor sosial politik. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi fenomena ini, yang pertama, ketidakpuasan dan kekhawatiran politik. Yang kedua, pola komunikasi di era digital. Yang ketiga, polarisasi politik. Yang keempat, isu sosial dan identitas. Yang kelima, pengaruh media sosial. Yang keenam, ketidakpercayaan dan institusi. Yang ketujuh, faktor ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi fenomena ini, penting untuk melakukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan politik, peningkatan literasi media, dan upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga terkait pemilu. Selain itu, transparansi dalam proses pemilu dan dialog antara berbagai kelompok masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan politik.